PR kita bersama. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang susah kalau Allah mau, kun fayakun. Tidak ada yang sulit kalau Allah ingin memberikan. Kita semua yang ada di tempat ini pun terlahir tidak bawa apa-apa. Jangankan kunci mobil, jangankan sebongkah emas, sehelai kain pun tidak ada yang melekat di tubuh kita, siapapun kita. Nantilah Allah berikan pakaian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nah. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang saya hormati Sahibul Bait, Bapak CEO Boswa Group, kita doakan bersama semoga insyaallah Boswa Group akan senantiasa dimudahkan oleh Allah supaya seluruh karyawan yang ada di tempat ini pun di tempat lain akan selalu tersenyum. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula yang saya hormati seluruh direksi, divisi. Mohon maaf tidak bisa menyebut satu persatu. Saya mengajak kepada semua yang hadir. Tadi kita dengarkan sama-sama penyampaian Bapak CEO Boswa. Kita memohon kepada Allah, semoga ujian dan tantangan yang kita dapatkan dan kita rasakan saat ini, Allah akan berikan jalan mudah. Allah akan bukakan pintu sebagai keberkahan setelah Ramadan ini. Dengan sama-sama menyerahkan diri dan membaca suratul Fatihah, berharap dan berdoa kepada Allah supaya insya Allah semua kegelisahan kita akan diberikan jalan mudah oleh Allah. Ila hasihin niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sangat cinta hambanya. Tapi kadang kita hamba yang biasa lupa berterima kasih kepadanya. Manusia pada saat diberikan banyak nikmat kadang lupa dengan Rabbnya. Tapi pada saat masuk di ruangan IGD diimpus, baru dia sadar bahwa ternyata Allah Maha Kuasa dengan apa yang terjadi. Maka ingin mengangkat dari pertemuan halal bihalal ini ayat yang sangat indah yang Allah janjikan dalam surah Al-Insyirah untuk menjawab segala hati-hati hamba Allah yang gelisah. Fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Allah ulangi kembali pada ayat berikutnya, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Apa yang ingin disampaikan dalam hikmah halal bihalal ini? Tiada lain dan tiada bukan, kita sudah mendapatkan nikmat karunia yang luar biasa setelah Ramadan. Man shama ramadana imana wa ihtisaban. Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan ketakwaan, gufirat lahu ma taqaddama min sambi. Maka insyaallah Allah akan menghapus dosa-dosa yang telah Allah ampunkan untuk kita yang sudah pernah kita kerjakan. Bukankah itu nikmat yang sangat luar biasa? Maka seandainya semua orang yang sudah keluar dari dosa-dosa ini
memohon dan berdoa kepada Allah, maka yakinlah tidak ada lagi kesulitan yang kita akan dapatkan. Karena mereka yang berdoa tidak punya dosa, maka pasti akan dikabulkan oleh Allah seluruh doa-doanya. Insya Allah. Tapi yang perlu kita pertanyakan, apakah memang puasa kemarin kita sudah jalani dengan penuh keimanan dan ketakwaan? Itu PR kita bersama. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang susah kalau Allah mau, kun fayakun. Tidak ada yang sulit kalau Allah ingin memberikan. Kita semua yang ada di tempat ini pun terlahir tidak bawa apa-apa. Jangankan kunci mobil, jangankan sebongkah emas, sehelai kain pun tidak ada yang melekat di tubuh kita, siapapun kita. Nantilah Allah berikan pakaian kekayaan, Allah berikan pakaian pangkat dan jabatan, Allah berikan pakaian rumah mewah dan lain sebagainya. Tapi itu adalah ujian. Mengapa Allah berikan kesulitan kepada kita dalam hidup ini? Supaya kita sadar diri bahwa sebenarnya tidak ada yang mampu kita lakukan. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, melainkan semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadikan hidup ini sebagai tempat untuk beribadah. Harta, jabatan, pekerjaan itu jabatan sementara. Harta semua ini adalah titipan. Maka hanya dengan berpikir menyerahkan diri pula kepada Allah, tanpa henti berusaha, karena Allah mencintai hambanya kalau selalu berusaha. Itulah yang disampaikan tadi oleh Bapak CEO Boswa untuk semua yang hadir. Berusaha dengan semaksimal mungkin itu adalah tujuan dari agama kita. Allah juga marah kalau kita pasrah hanya duduk berdoa. Allah juga tidak senang kalau kita hanya pasrah mengangkat kedua tangan. Tapi Allah juga tidak menginginkan kita sombong di hadapannya. Maka yang terbaik yang ingin disampaikan dalam tausiah menjelang duhur ini, dalam hikmah halal bihalal, bekerjalah dengan sepenuhnya. Tapi jangan lupa doa memohon kepada Allah itu jangan pernah terabaikan. Karena apa yang kita rasakan itu semua adalah cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada akhirnya dalam hikmah halal bihalal ini, semoga yang hadir di tempat ini semua mendapatkan keberkahan Ramadan. Maka alhamdulillah sejak 1 Syawal kita sudah seperti seorang bayi, kayaumi waladathu ummuhu, bayi yang alhamdulillah bersih, suci dari dosa-dosa. Ini yang mesti kita pertahankan. Karena urusan dunia ini adalah urusan yang singkat, tapi urusan akhirat itu tidak bisa kita kesampingkan. Semoga dengan fitrahnya kita, bersihnya kita dari dosa-dosa yang sudah pernah kerjakan, akan selalu terjaga di lingkungan kerja kita. Insya Allah. Mari kita evaluasi diri ini dengan memaksimalkan pekerjaan. Yang pertama, bersihkan selalu diri ini dengan dosa-dosa yang sudah Allah ampuni. Laki-laki banyak berdosa, itu bukan karena semata-mata perbuatannya, tapi kita laki-laki mesti menjaga diri ini dari kefitrian suci lahir dan batin, dengan senantiasa menjaga kedua tatapan kita, Pak, kita ini nanti banyak lagi dosa gara-gara dua mata, Pak. Sudah menjadi rahasia, Pak, semua yang hadir, semua laki-laki nanti kalau mati yang paling banyak sumber dosanya itu bersumber dari dua mata, Pak. Kira-kira kenapa, Ustaz? Laki-laki banyak dosa gara-gara kedua matanya. Karena laki-laki dengan kedua matanya selalu bilala mata. Tapi tidak begitu jika karyawannya Boswa, Pak Di. Tidak begitu jika kira-kira, Bu. Dia bilang di belakang, tidak Ji, sedikit Ji. Begitu pula ibu-ibu, jaga kefitraan kita dengan Ramadan. Karena kalau perempuan banyak dosa juga didapat, bukan karena kedua matanya. Tapi kira-kira ibu-ibu tahu dari mana sumbernya banyak dosa ibu-ibu?
Dari mana, Bu? Dari apanya, Bu? Bukan kedua matanya, tapi dari mulut. Nah, seandainya semua ibu-ibu yang ada di tempat ini mulutnya selalu berdoa, fa inna ma'al usri yusra. Ya Allah, saya tahu ya Allah, Engkau berjanji bahwa dari setiap kesulitan ada kemudahan ya Allah. Turunkanlah kemudahan di tempat kami bekerja sekarang ya Allah, karena sudah bertahun kami rasakan ujian ini Engkau datangkan. Semoga sekarang Engkau datangkan kemudahan itu ya Allah. Maka mulut yang berdoa ini pasti akan dijawab oleh Allah, insya Allah. Tapi umumnya ibu-ibu, mohon maaf, tidak ada di sini, di sana aja. Mulut-mulut digunakan bukan berdoa tapi sangi koro-koroa. Tidak begitu jadi sini, Budi. Gunakan mulut itu berdoa, insya Allah pasti Allah akan kabulkan segala harapan kita. Akhirnya di penghujung tausiah halal bihalal ini, satu pertanyaan yang sebenarnya mesti kita jawab di hadapan Allah. Siapa sebenarnya kita? Itu tidak mesti kita jawab di mulut, biarkan hati menjawab. Siapa sebenarnya kita? Apakah kita betul-betul hamba Allah? Karena Allah marah kepada hambanya seandainya hamba punya sifat yang dimiliki seperti sifatnya iblis. Siapa kita? Semoga kita bukan manusia yang memiliki sifat sebagaimana yang diwakili oleh iblis, sifat sombong. Allah tidak pernah suka dengan hamba Allah yang sombong. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah menyampaikan itu dalam Al-Quran. Saya tidak pernah suka kepada hambaku apabila ada kesombongan di dalam hatinya. Apa yang mau disombongkan? Apa yang mau disombongkan, Pak Ibu? Makanya Allah sampaikan ini. Mungkin di antara kita mesti introspeksi. Mungkin kita ini menghadapi semua cobaan. Tapi insya Allah semua itu akan berlalu. Sekiranya kita rendahkan diri senantiasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Plus, mohon maaf, hanya mengingatkan, sekiranya kita mengamalkan hadisnya Nabi, wada'udu maraddakum bis-sodaka. Jauhkan dirimu dari mara bahaya, jauhkan dirimu dari musibah, jauhkan dirimu dari segala kesusahan hidup dengan membiasakan diri untuk bersedekah. Walaupun 1000 satu bulan, satu kali saja. Ini mungkin resep yang bisa kita lakukan bersama. Karena Allah mencintai hambanya, dalam keadaan yang banyak rezeki, ia lalu bersedekah. Dalam keadaan miskin, dia lebih rajin bersedekah. Maka kehidupan muda ini yang sulit pasti akan mudah. Insya Allah. Akhirnya ditutuplah tausiah ini dengan satu kata kunci. Semoga hidup ini menjadikan kita hamba yang semakin bertakwa. La'allakum tattaqun. Bukan menjadi hamba yang lupa bahwa apa yang terjadi di dunia dan apa yang terjadi di langit itu karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya mari kita istighfar kembali di hadapan Allah untuk kemudian menutup ceramah tausiah halal bihalal ini. Hadirkan hati memohon ampunan kepada Allah. Wujudkan hati di hadapan Allah bahwa kami bukan hambamu yang lupa diri dengan nikmatmu ya Allah. Sehingga terjawab, inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Kita sama-sama istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Bisa kita lanjutkan sama-sama? Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Terakhir hentakkan suara, insyaallah Allah akan mendengarkan semua permohonan kita di penghujung tausiah ini, karena kita akan lanjutkan dengan doa sama-sama.
Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, sekiranya dalam hati ini ada kesombongan, kami datang kepadamu ya Allah, bersimpuh memohon, tolonglah kami ya Allah, bantu hambamu ini, bantu kami dalam setiap kesusahan, supaya kemudahan akan datang ya Allah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.